Terima kasih Anda masih di News Malam. Warga Gaza mulai membersihkan puing dari jalan-jalan yang hancur akibat serangan. Hal ini menandai langkah menuju pemulihan Gaza di tengah gencatan senjata. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Nampak bulldozer yang merupakan bantuan dari negara Qatar membersihkan puing-puing dan membantu membuka kembali jalan, sehingga pergerakan warga di sekitar lebih mudah. Pemerintah kota menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Menurut laporan PBB, hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Hamas menyerahkan jenazah 4 sandera ke Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Sementara rumah sakit di Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan Israel. Hamas memulangkan jenazah sandera Israel secara bertahap. Usai fase pertama kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel disetujui. Usai memulangkan 4 jenazah pada Selasa lalu, Hamas kembali menyerahkan 4 lagi jenazah ke Komite Internasional Palang Merah ICRC yang kemudian diserahkan ke pihak Israel. Setibanya di Israel, ke-4 jenazah dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv untuk dilakukan identifikasi sebelum jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu di sisi lain, rumah sakit di Gaza telah menerima sebanyak 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Nampak sejumlah kendaraan ICRC yang membawa jenazah-jenazah warga Palestina tiba di kompleks medis Nasr di Khan Yunis. Kedatangan jenazah pun langsung disambut oleh sejumlah orang yang tengah mencari jenazah anggota keluarganya. Sebuah komite khusus akan memeriksa dan mengidentifikasi ke-45 jenazah tersebut. Beberapa di antaranya dapat dikenali dengan jelas, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah kerangka jenazah ditemukan berserakan di bawah runtuhan puing kota Gaza. Sebelumnya operasi pencarian korban tewas akibat serangan Israel di reruntuhan terus dilakukan oleh tim pertahanan sipil Gaza. Tim penyelamat Gaza sejauh ini telah menemukan sebanyak 250 jasad warga Palestina yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat pun menghadapi sejumlah kendala, diantaranya adalah minimnya alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan puing serta mengevakuasi jasad korban yang tertimbun oleh puing. Juru bicara pertahanan sipil Gaza Mahmud Basal pun memperkirakan masih ada 9.500 warga Palestina yang dilaporkan hilang. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Malam bersama saya Camar Haendra. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri, dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMA 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa.
Sementara orang tua murid menuntut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Nyaman saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menurut Gubernur Banten, Andra Soni, status Kepala SMA N1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Investigasi baru akan dilakukan esok hari. Kita pulihkan lagi posisi Ibu Kepala Sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya. Dan kemudian terkait dengan laporan hukum, semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan juga rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih, teman-teman. Daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses. Ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG sebagian besar, Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Ada karena ada beberapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak, itu sangat bermanfaat. Itu rakyat real, rakyat beneran, gitu kan ya. Pemirsa, lama tak terdengar pasca kediamannya digeruduk dan dijarah oleh warga, politikus Ahmad Sahroni tiba-tiba viral. Sahroni muncul ke publik sebagai wisudawan program Doktor Ilmu Hukum. Dr. Haji Ahmad Sahroni, SE.MIKOM. Judul disertasi, Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium, suatu strategi pengembalian. Sejumlah wisudawan bersorak heboh saat nama Sahroni dipanggil sebagai salah satu wisudawan. Sahroni muncul pada acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Borobudur di Jakarta pada hari Selasa. Hadir sebagai wisudawan S3 Hukum, Sahroni mengenakan baju toga berwarna hitam dan lis merah sesuai dengan identitas prodi hukum kampus tersebut. Ultimum Remedium, suatu strategi pengembalian
Dr. Haji Ahmad Sahroni, SE MIKOM. Yang juga jadi sorotan, Sahroni yang kini sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR, lulus dengan disertasi yang membahas pemberantasan korupsi. Pasalnya, Sahroni dikenal sebagai publik sebagai politisi dengan gaya hidup mewah. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta. Di video lainnya, para wisudawan mengunggah momen mereka menjadi wisudawan dan wisudawati bersamaan dengan Sahroni. Nampak Sahroni berfoto bersama dengan sejumlah orang sambil tersenyum sumringah. Ledakan dahsyat juga terjadi pada sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang menjadi korban, 1 di antaranya mengalami luka bakar hingga 70%. Inilah detik-detik ledakan sebuah rumah yang terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di rumah tetangganya. Dalam rekaman CCTV, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Nampak sejumlah puing terlempar, pagar dan tembok rumah juga hancur akibat ledakan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan tersebut akibat pemasangan regulator gas yang tak sempurna sehingga menyebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini, 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan mengalami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan. ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun. Kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing. Inisial WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Ledakan hebat terjadi di perumahan Taman Palem Lestari Cengkareng Barat. 1 ibu lansia yang tinggal seorang diri di rumah mengalami luka bakar serius setelah diduga terjadi kebocoran gas. Dan berikut laporan jurnalis iNews Wenda Nura dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, telah terjadi ledakan dahsyat yang terjadi di perumahan Taman Palem Lestari di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan dari ledakan tersebut ini menghancurkan 2 rumah di tempat yang ada di belakang saya. Bisa dilihat pemirsa, ini rumahnya begitu hancur total, ya bisa dikatakan hancur total. Ini genteng-genteng sampai bertaburan di bawah, dan tidak hanya 1 rumah ini saja, rumah di sebelahnya pun ini juga turut hancur, mulai dari plafon hingga kaca-kacanya ikut pecah gitu. Nah, ledakan di rumah ini diduga karena ledakan dari tabung gas 12 kg. Jadi untuk kronologisnya, berdasarkan informasi yang kami terima, sang pemilik rumah ini hendak memasak. Jadi ketika hendak memasak ini tiba-tiba ada ledakan yang begitu kencang sehingga menghancurkan rumahnya. Nah, pemilik rumah ini seorang wanita lansia dan menjadi korban karena mendapatkan luka bakar yang cukup parah, yaitu sekitar 70%-nya itu luka bakar, dan saat ini sedang dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Pertamina. Sedangkan untuk rumah yang sebelahnya pun ini turut menjadi korban, dan saat ini pun sedang dilakukan perawatan di rumah sakit terdekat di kawasan Cengkareng Barat ini. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kabupaten Mesuji, Lampung menghadang polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Polisi terpaksa melepaskan tembakan senjata. Suasana desa Sungai Sidang, Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan.
Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku. Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Dari warga dan keluarga tersebut menghadang jalan dengan memberikan balok, kayu-kayu balok itu, sama ada batu-batu, sama ada sedikit perlawanan, yaitu melakukan pemukulan terhadap anggota yang melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka R. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri Ponpes Al-Hozini Muhfi Alfian akhirnya dimakamkan. Keluarga korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Muhfi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Hozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Hozini selama 5 tahun. Musibah di Pondok Pesantren Al-Hozini dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemerintah Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti guna mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, demi alasan keselamatan, kini komplek Putra Ponpes Al-Hozini ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait dengan hal tersebut, Polda Jawa Timur juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Kita lihat baru kita asesmen kan, sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Menteri Keuangan belum menerima proposal terkait dengan rencana renovasi Ponpes pakai APBN. Purbaya menyebut ada yang menyarankan menolak supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Menteri Keuangan kembali menjawab rencana pemerintah menggunakan APBN untuk renovasi Ponpes Al-Hozini. Purbaya menyebut saat ini masih menunggu proposal. Purbaya juga berkelakar ada yang menghubungi dirinya supaya menolak karena dikhawatirkan akan timbulkan kecemburuan. Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Tapi kalau dari sisi saya belum lihat, yang jelas saya belum tahu. Ya begini. Begitu saya udah mau ngomong begitu, saya akan lihat udah ada tuh yang WA ke saya, jangan katanya, nanti yang lain iri. Saya nggak tahu gimana yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposal saya akan bisa putuskan. Ada kayak tempat lain lah. Rencana renovasi Ponpes Al-Hozini menggunakan APBN muncul pertama kali dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Namun Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC University menggelar kuliah umum dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 di Jakarta Concert Hall iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kuliah umum kali ini menghadirkan Ketua Yayasan Hari Tanusudibyo, Jessica Tanusudibyo, yang menekankan cara mahasiswa bertumbuh dan mengembangkan pola pikir agar mampu menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Ketua Yayasan Hari Tanusudibyo, Jessica Tanusudibyo, mengisi kuliah umum dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 yang diikuti ratusan mahasiswa MNC University di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam paparannya, Jessica Tanusudibyo menekankan mahasiswa harus memiliki karakter dan pola pikir yang terus bertumbuh agar dapat menjadi bekal bermanfaat untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Satu hal yang ingin kami tekankan juga adalah agar mereka juga mengembangkan karakter mereka. Karena ilmu dengan karakter, that's what makes us excellent. Itu yang bikin kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bisa berkontribusi. Kami berharap mahasiswa bisa lebih konsisten untuk menghadapi perkuliahan yang tadi saya bilang berbeda dari tempat lain. Sehingga mereka benar-benar bisa siap baik di luar maupun bahkan untuk dirinya sendiri. Mentalnya lebih baik, karakternya lebih baik. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melatih intelektual para mahasiswa sehingga dapat berkembang menjadi generasi unggul, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Harapannya terjadi interaksi secara umum, bagaimana linear antara dunia kampus dengan dunia kerja. Harapan kita MNC Group menjadi salah satu lembaga yang tampil terdepan untuk memaksimalkan semua potensi yang ada. Semenjak di sini tuh saya udah dapat banyak pengalaman juga dari MNC-nya. Jadi mungkin lebih banyak lagi tantangannya buat kedepannya nanti. Pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah mahasiswa baru di MNC University meningkat 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi bahan bakar penyemangat untuk mengubah MNC University menjadi kampus yang berorientasi untuk terus mengembangkan kompetensi mahasiswa. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Badan Pengelola Investasi Danantara menggelar rapat perdana dengan Dewan Pengawas di Wisma Danantara, Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang masih menjabat sebagai Ketua Dewas hadir di rapat tersebut. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Wakil Ketua Dewas Danantara Mulaiman Hadad. Selain itu, dalam rapat perdana ini, Purbaya Yudi Sadewa akan bertanya soal rencana Danantara dalam penanganan utang proyek kereta cepat Wush. Ini kan acaranya rapat Dewan Pengawas. Mohon izin, nanti Dewan Pengawas akan turun, akan memberikan laporannya mengenai rapat pada hari ini. Jadi saya diminta biar nanti Ketua Dewan Pengawas dan jajarannya akan memberikan pemaparan langsung. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Komisi 6, Rieke Diah Pitaloka, meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait dengan kondisi jalan rusak. Keduanya saling berbalas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, di Bantosnya. Mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak. Jalannya Pak, ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan Jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menegaskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush tetap akan dibayar. Pembayaran bukan menggunakan APBN, namun berasal dari Danantara. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Terkait hal itu ditemui di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu sore, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara cukup mampu membayar utang kereta cepat Wush. Purbaya juga memastikan bahwa utang Wush tetap akan dibayar. Tapi begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sebelumnya pemerintah juga menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Jumlah investasi pembangunan proyek jumbo ini tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah dengan kurs 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan utang Wush disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat beberapa perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait dengan biaya operasional Wush untuk tiap kilometernya. Masalahnya sangat memberatkan bangsa kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan?
Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Yeah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berkelakar terkait dengan ruangan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait. Ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang gini. Ya, ruang pelantik gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak ada dia. Oh, seperti gini nih. Purbayayudi Sadewa menilai ruangan kerja tersebut besar dan tak adil untuk Marwar Sirait. Hal tersebut terjadi saat Purbaya mengunjungi ruang kerja pria yang akrab disapa Ara. Purbaya menyebut bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk Ara sendiri, sebab ukuran tersebut bisa menjadi beberapa unit apartemen. Diperbaikinya paling setahun beberapa kali lah gitu, 2 tahun sekali. Nah sekarang kalau ada perbaikan, ibu BPS berkenan mengganti Pak. Supaya tidak ada. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal tersebut disampaikan saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Jakarta. Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah subsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun Purbaya optimis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Sementara Menteri PKP Marwar Sirait menyatakan pihaknya optimis penyerapan rumah subsidi telah berjalan dengan baik. Beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai, dan itu dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini, semua program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana ada, di mana yang terhalang. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa membuka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Purbaya juga pastikan cukai rokok tidak akan naik. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Purbaya juga menjamin tak ada kenaikan cukai pada rokok. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonominya seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sebelumnya, PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. Sejak 2025, barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya meluncurkan satuan tugas Pramapta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri berpesan agar polisi menjaga keamanan masyarakat. Polda Metro Jaya resmi meluncurkan satuan tugas patroli, pengamanan dan pelayanan masyarakat terpadu atau Pramapta. Peresmian ditandai dengan penyerahan simbolis kendaraan patroli Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Mapolda Metro Jaya 15 Oktober 2025. Menurut Kapolda, Pramapta bukan istilah baru di Polri.
Istilah ini sudah digunakan dan dihidupkan kembali sebagai bagian dari transformasi organisasi Polri menuju pelayanan terbaik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pamapta dalam memberikan pelayanan dan pertolongan pada masyarakat, baik melalui kegiatan patroli, penanganan TKP, penjagaan, pengawalan, maupun berbagai bentuk pelayanan kepolisian, sejalan dengan program Jaga Jakarta, khususnya pada pilar jaga lingkungan, kegiatan patroli memegang peranan penting dalam menciptakan rasa aman dan keteraturan di masyarakat. Kapolda juga meminta seluruh jajaran polisi di wilayah Polda Metro Jaya bisa menghadirkan ketenangan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran Dagang Internasional Trade Expo Indonesia 2025 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Penyelenggaraan TEI 2025 menandai 40 tahun penyelenggaraannya sebagai ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha nasional dengan pembeli dari berbagai negara. Selama 4 dekade, Trade Expo Indonesia atau TEI menjadi platform penting dalam mendorong ekspor nasional dan memperluas pasar internasional bagi produk-produk unggulan Indonesia. Tahun ini, TEI 2025 resmi diselenggarakan dan dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso beserta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mewakili Presiden Prabowo Subianto di ASBSD Banten. Pameran yang berlangsung pada 15 hingga 19 Oktober 2025 ini menghadirkan sekitar 1.500 peserta pameran dan menargetkan capaian transaksi hingga 16, miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut melalui ajang ini, pelaku usaha termasuk UMKM mendapat kesempatan promosikan produk, membangun jejaring bisnis, serta melakukan penjajakan kerjasama dengan ribuan buyer dari berbagai negara, di mana tahun ini tercatat ada sebanyak 8.046 buyer yang berasal dari 130 negara. TEI merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun, sebuah perayaan besar yang tidak hanya menyatukan para pelaku usaha nasional, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan buyer dari seluruh penjuru dunia. Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 sebesar 16,5 miliar US dollar. Gelaran TEI 2025 memberikan ruangan bagi pelaku UMKM di kota ataupun desa untuk mengangkat produknya ke kancah global. Nah, di TEI tahun ini kita mengangkat UMKM ya. Baik itu UMKM yang di kota maupun yang berbasis desa, sehingga di tahun ini kita memiliki mengangkat program Desa Bisa Ekspor. Jadi Kementerian Perdagangan sendiri memiliki program UMKM Bisa Ekspor yang sudah diketahui secara umum. Selain pameran utama, TEI 2025 juga menghadirkan forum bisnis, seminar, talk show, workshop, hingga penandatanganan nota kesepahaman dagang. Dari Kabupaten Tangerang, Stephen Patinama, Dimas Winardi, iNews melaporkan.